Kita akan sama-sama mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan keluarga. Di tahun ini tim pengembalaan Revival membuat satu program namanya program Revival Family. Ya, dan Revival Family itu dibuat di bulan Agustus menjadi bulan di mana kita kalau sebutnya bulan keluarga, di mana kita sama-sama ada di dalam persekutuan keluarga, dan juga karena itu di sepanjang bulan Agustus ini kita akan mendengar khotbah-khotbah di minggu itu berkaitan dengan keluarga. Dan saya berharap bahwa Bapak Ibu jemaat yang sudah mendapatkan buku renungan keluarga itu bisa dipakai dalam persekutuan bersama dengan keluarga di rumah. Ya, itu harapan kami. Dan karena itu pada hari ini kita akan sama-sama mendengar satu bagian firman Tuhan di bawah tema keluarga Kristen yang berhasil. Teks yang mendasari pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 127 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkaitan dengan tema kita tentang keluarga Kristen yang berhasil, maka kalau bicara tentang keberhasilan, maka semua kita ingin berhasil. Tidak ada satu orang pun yang tidak berhasil, tidak mau untuk berhasil. Kalau ada orang yang buka usaha lalu berharap dia rugi, maka itu orang agak korslet sedikit. Ada orang yang buka warung lalu berusaha, lalu dia berharap supaya usaha warungnya ini rugi, maka itu orang yang agak kurang waras. Karena sejatinya semua orang, semua kita itu menginginkan adanya keberhasilan. Dan berhasil dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk juga di dalam keluarga. Nah, berbicara tentang keberhasilan itu sendiri, maka masing-masing orang juga punya standar kesuksesan atau keberhasilan yang berbeda. Ada yang menganggap bahwa dia sukses jika dia punya mobil mewah. Ada yang menganggap bahwa dia sukses jika punya usaha yang maju, berjalan dengan baik, usaha berkembang. Ada yang menganggap bahwa dia sukses kalau punya gelar yang banyak. Ya, ada DR, ada MTH, ada terus-terus ya, nama pendek gelar yang banyak. Ada orang menganggap bahwa dia berhasil jika dia punya gelar yang banyak. Ada juga orang yang menganggap bahwa dia berhasil kalau punya keluarga yang harmonis, punya keluarga yang bahagia. Masing-masing kita punya standar yang berbeda tentang keberhasilan atau kesuksesan. Di dalam Mazmur 127 yang kita baca ini Mazmur tentang keluarga. Dan Mazmur ini merupakan nyanyian Syara Salomo. Dan di dalam Mazmur ini, di sini pemazmur itu sendiri mempunyai konsep kesuksesan yang berbeda. Orang Israel pada saat itu punya konsep kesuksesan yang berbeda. Bagi orang Israel, jika mereka itu sukses, berhasil, diberkati Tuhan, mereka mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan. Jika mereka bisa mendapatkan sejumlah hal dalam keluarga atau di dalam rumah tangga mereka. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, itu ada gambaran tentang kesuksesan orang Israel pada saat itu. Yang pertama itu kesuksesan orang Israel pada saat itu adalah mereka merasa berhasil jika mereka punya rumah sendiri. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama itu ada dikatakan membangun rumah. Ya,
Kita tahu bahwa bangsa Israel mereka keluar dari Mesir, ada di dalam padang gurun selama 40 tahun. Mereka tidak ada rumah, mereka ada kemah-kemah saja di dalam perjalanan mereka itu. Dan ketika mereka berjalan lalu mau beristirahat di mana atau menetap di mana, kemah mereka buka untuk mendiami. Kemudian jikalau Musa memerintahkan untuk berjalan, maka mereka akan mereka akan lipat kembali tenda lalu berjalan sampai di tempat mana mereka akan buka kembali tenda untuk menetap di sana. Jadi mereka tidak ada rumah. Bahkan bukan saja untuk rumah dengan keluarga mereka sendiri, untuk tempat ibadah saja mereka tidak punya. Karena itu mereka hanya punya kemah saja, kemah untuk bisa ibadah. Karena itulah sering disebut dengan kemah suci. Nah, ketika mereka tidak punya rumah dalam pengembaraan, lalu satu ketika mereka sudah ada di dalam tanah perjanjian dan mereka punya rumah sendiri, maka bagi mereka itu adalah sebuah berkat dan kesuksesan karena mereka memiliki rumah sendiri. Tinggal di rumah, bukan di kemah lagi. Itu menjadi kesuksesan bagi mereka, orang Israel. Yang berikut, kesuksesan orang Israel pada saat itu adalah mereka menganggap diri mereka berhasil atau sukses bukan karena hanya sudah punya rumah, tapi bisa berdiam di suatu tempat dengan aman dan tenang. Bisa diam dengan aman, tenang, dan tentram. Ya, kita bisa melihat latar belakang daripada bangsa Israel. Saya katakan tadi, selama mereka keluar dari Mesir, mereka ada di padang gurun, tidak punya rumah, hanya punya kemah-kemah. Tapi juga peluang bagi mereka untuk diserang dari berbagai sisi, itu ada. Musuh-musuh selalu punya peluang untuk bisa menyerang mereka. Dan tidak ada keamanan. Karena itulah ketika mereka hidup punya rumah sendiri dan hidup dengan aman dan tentram, maka itu menandakan keberhasilan atau itu mereka anggap sebagai keberhasilan dan kesuksesan. Makanya kita lihat di dalam ayat pertama juga dikatakan ada kata mengawal kota. Ini berarti ada keamanan. Ya, keamanan yang mereka rasakan, maka itu mereka menganggap bahwa mereka sukses atau berhasil. Selain urusan rumah, urusan keamanan, yang menjadi standar kesuksesan orang Israel pada saat itu adalah terpenuhinya kebutuhan makan dan minum. Mereka punya pekerjaan untuk mencari nafkah bagi keluarga. Ya, kalau ada rumah, kalau ada kota yang aman, tapi kalau tidak ada makan minum susah. Karena itu bagi mereka hal yang berikut yang membuat mereka begitu senang dan menganggap itu sebuah keberhasilan dan kesuksesan adalah jika segala kebutuhan makan minum mereka, pekerjaan mereka tercukupi dan terpenuhi. Karena itu di ayat yang kedua tadi juga dikatakan ada kata makan roti yang diperoleh. Kalau orang Israel itu makan roti, bukan jagung katemak seperti kita ya, orang Timur. Atau makan nasi. Karena itu disebut bahwa makan roti yang diperoleh artinya mereka punya cukup makan dan minum untuk keluarga. Itu adalah sebuah keberhasilan bagi orang Israel. Selain urusan makan, minum, selain urusan rumah, selain urusan keamanan, bagi orang Israel keberhasilan juga itu adalah jika mereka memiliki anak-anak dalam keluarga. Ya, memiliki anak-anak dalam rumah tangga mereka. Saudara, bagi orang Israel pada saat itu, tidak punya anak itu adalah sebuah aib. Perempuan yang tidak punya anak pada saat itu dianggap dikutuk oleh Tuhan. Dan karena itu jika mereka memiliki anak-anak hadir dalam keluarga mereka, maka itu adalah berkat tersendiri bagi mereka. Mereka melihat itu sebagai kesuksesan, keberhasilan tersendiri dalam keluarga karena punya anak. Yang berikut ukuran kesuksesan orang Israel pada saat itu. Selain punya anak, tapi mereka juga merasa berhasil atau sukses jika mereka punya anak-anak yang baik. Anak-anak yang patuh, anak-anak yang hidup dengan baik. Ya, memiliki anak baik, tapi jika anak-anak yang ada itu adalah anak-anak yang jahat, anak-anak yang kurang ajar, maka itu belum dianggap berkat, belum dianggap kesuksesan, belum dianggap berhasil. Ya,
Karena itu bagi mereka, jika mereka punya anak dan anak-anak mereka adalah anak-anak yang baik, itu adalah sesuatu kebanggaan, berkat tersendiri dan keberhasilan bagi mereka. Karena apa? Karena mereka tidak, sebagai orang tua tidak mendapat malu, tidak dipermalukan. Maka ayat yang kelima berkata, ia tidak mendapat malu. Karena punya anak yang baik. Ya, untuk apa punya anak yang banyak? Atau punya banyak anak tapi jadi pencuri, jadi peminum, jadi preman, pengedar narkoba dan lain-lain, itu tentunya memilukan hati orang tua dan mempermalukan orang tua. Jadi bagi mereka satu berkat dari Tuhan yang besar adalah jika mereka memiliki anak dan anak itu adalah anak-anak yang baik. Nah, ini 5 hal ini adalah standar keberhasilan, kesuksesan, berkat yang besar yang ada di diri orang Israel. Punya rumah, punya keamanan, punya cukup makan, minum dan penghasilan, punya anak dan punya anak yang baik. Itu adalah keberhasilan bagi orang Israel pada saat itu. Nah saudara, mungkin kita punya kriteria keberhasilan yang berbeda dari orang Israel. Tapi prinsip dari itu adalah bahwa keberhasilan itu sendiri itu datangnya dari mana? Dan dari Mazmur 127 ini memberikan kita beberapa prinsip keberhasilan dalam hidup ini, termasuk keberhasilan dalam keluarga. Dan hari ini kita akan melihat prinsip itu. Prinsip yang pertama yaitu bahwa perlu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Jadi kalau mau berhasil baik dalam segala usaha, tapi lebih-lebih dalam keluarga harus ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ada tangan Tuhan yang turut andil di dalam segala yang kita lakukan sehingga bisa mendatangkan keberhasilan. Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa ada 5 hal yang menjadi ukuran kesuksesan orang-orang Israel pada saat itu. Ada punya rumah, punya keamanan, makan minum yang cukup, punya anak yang baik, itu sukses menurut mereka. Tapi dalam kesuksesan yang mereka raih itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya sehingga bisa menghasilkan atau memberikan mereka keberhasilan. Ya, mari kita lihat di ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu dikatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Ini di sini urusan rumah, urusan membangun rumah. Dikatakan dalam urusan membangun rumah ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Tuhan yang membangun rumah. Berarti ada campur tangan Tuhan di dalam pembangunan rumah tersebut. Tanpa Tuhan tidak bisa. Ya. Yang berikut dalam urusan mengawal kota. Ayat yang ke-1 bagian B dikatakan, jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi untuk mengawal kota ada campur tangan Tuhan di dalamnya, yaitu Tuhan yang berjaga-jaga mengawal kota. Tanpa Tuhan sia-sialah penjaga yang berjaga-jaga. Berarti ada tangan Tuhan di dalamnya. Dalam urusan makan minum juga demikian. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi urusan makan minum, urusan mencari nafkah, semua itu diberikan oleh Tuhan. Berarti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Tuhan yang beri itu bagi kita. Maka kita bisa berhasil. Ya, kemarin ketika saya datang ke gereja, lalu kita cerita-cerita di tangga gereja, lalu ada satu saudara yang mengatakan bahwa, aduh Ipen, saya makan kosong saja, saya makan dengan garam. Lalu saya tertawa, kami kelakar-kelakar. Lalu saya bilang, bahkan untuk garam yang kamu peroleh menemani nasi pun itu diberikan Tuhan. Ya, jadi jangan mengeluh. Karena kamu tidak bisa mendatangkan garam dari laut ada di mangkok kecil untuk kamu makan. Kalau bukan Tuhan yang menghadirkan. Itu berarti urusan makan minum yang sepele saja itu menjadi ada kalau ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Urusan keturunan, anak-anak juga demikian. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Anak-anak
adalah milik pusaka Tuhan. Anak adalah upah dari Tuhan. Anak adalah pemberian dari Tuhan. Matthew Henry bilang begini, bahwa anak-anak adalah pemberian Allah. Jika anak-anak terhalang dari kandungan, Allah lah yang menghalang-halangi mereka. Jika anak-anak dikaruniakan, Allah lah yang mengaruniakan mereka. Ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan keturunan ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Allah yang mengadakan sehingga kita bisa punya keturunan. Ini berarti apa? Kalau kita melihat semua hal ini berarti satu kata yang bisa kita katakan bahwa ada andil Allah. Atau dengan kata lain, Allah memainkan peran yang sangat vital, sangat utama dalam keberhasilan seseorang. Allah lah yang membuat seseorang itu menjadi berhasil. Tanpa Allah, tanpa Tuhan, kita tidak bisa berhasil. Tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya, kita tidak bisa berhasil dalam kehidupan ini, dalam berbagai hal. Jadi itu yang pertama, prinsip keberhasilan yang diberikan oleh pemazmur adalah ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Tapi yang kedua yang tidak kalah penting adalah bahwa ada perlu usaha dan kerja keras manusia. Ini Tuhan punya, ini kerja keras manusia di sini. Ya, tadi saya katakan bahwa di dalam membangun rumah itu ada Tuhan yang membangun. Tapi mari kita juga lihat kembali ayatnya yang ke-27. Ayat yang ke-27 Mazmur 127 ayat pertama bagian A dikatakan, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Kalau kita lihat kata yang dikata saya garis bawahi tadi, kita dapat mengatakan bahwa berarti ada usaha orang untuk membangun rumah juga di situ. Yang kedua, dalam urusan keamanan kota, ayat 1b dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi untuk keamanan kota ada juga pengawal yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga atas keamanan kota. Dalam urusan makan minum juga demikian. Ayatnya yang kedua dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ini menunjukkan adanya usaha kerja keras dari orang yang mencari sehingga kita bisa makan roti dengan baik. Makan roti dengan susah payah artinya kita bekerja untuk menghasilkan roti atau makanan bagi kita dan keluarga. Ya. Dalam hal anak pun demikian. Di dalam ayat Mazmur pasal 3, Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai ayat yang kelima berkata, buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panah, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Di sini buah kandungan adalah upah. Kandungan siapa? Kandungan orang, kandungan istri. Berarti ada istri yang mengandung di sini, bukan? Lalu ada kata-kata seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Anak-anak panah di tangan pahlawan. Anak-anak itu diibaratkan seperti panah dan pahlawan itu orang tua. Jadi anak panah itu akan mengarah kemana? Tergantung pahlawan ini yang mengarahkan itu anak panah kemana. Anak panah bisa, kalau pahlawan itu mengarahkan ke barat, anak panah itu akan lari ke barat. Kalau pahlawan mengarahkan anak panah itu ke timur, anak panah itu akan lari ke timur. Jadi anak panah ini akan bergerak kemana pahlawan ini mengarahkannya. Itu berarti bahwa untuk urusan anak-anak ada istri yang mengandung, tapi perlu orang tua yang mendidik mengarahkannya. Berarti ada kerja keras di situ untuk mendidik dan mengarahkan. Ya, jadi sampai di sini kita bisa melihat bahwa keberhasilan seseorang itu ditentukan juga oleh kerja keras, usaha, perjuangan dari orang tersebut. Ada kerja keras dari kita sehingga ada keberhasilan yang kita raih. Nah, yang menarik dari Mazmur ini adalah bahwa dia menggabungkan
kesuksesan itu begitu indah. Bahwa yang pertama dalam pesan itu ada unsur ilahi atau unsur campur tangan Tuhan di dalamnya. Tapi yang kedua ada unsur manusia, usaha dan kerja keras manusia di dalamnya. Ya, tidak bisa menceng kiri dan menceng kanan. Dua-dua itu digabungkan sehingga bisa ada keberhasilan yang kita raih. Ada tangan Tuhan dan ada usaha atau kerja keras dari manusia. Ya, ada campur tangan Tuhan, ada usaha dari manusia di dalamnya sehingga orang-orang bisa berhasil. Saudara, orang tidak bisa berhasil jika hanya mengandalkan usaha saja dan tidak mengandalkan Tuhan. Kerja-kerja saja dan tidak ada Tuhan, dia tidak bisa berhasil. Tapi juga dia tidak bisa hanya mengandalkan Tuhan tanpa bekerja atau berusaha. Biar Tuhan sayang kasih. Duduk diam pangku tangan, tidak bekerja. Tidak juga demikian. Harus ada dua ini sejalan. Ada Tuhan dan ada usaha dari kita manusia. Yusuf itu contoh yang luar biasa. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Yusuf itu berhasil karena Tuhan. Ya, Kejadian 39 ayat 2 dan 3 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi Yusuf berhasil karena Tuhan yang membuat dia berhasil. Kejadian 39 ayat 23. Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Itu berarti Yusuf berhasil karena Tuhan. Tuhan sertai dia, maka apa yang dikerjakannya menjadi berhasil. Berarti keberhasilan Yusuf karena ada Tuhan. Tapi selain keberhasilan Yusuf karena ada Tuhan, tapi juga karena Yusuf itu sendiri punya kualifikasi tertentu yang ada pada dirinya yang menunjang keberhasilan bagi dirinya atau dalam dirinya. Ya, Yusuf itu orang yang rajin bekerja. Dia bekerja di rumah Potifar, di penjara juga dia bekerja, jadi perdana menteri juga dia tetap bekerja. Dia orang yang rajin bekerja. Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Yusuf orang yang dapat dipercaya. Menjadi orang yang dapat dipercaya itu sesuatu yang luar biasa, bukan? Segala sesuatu bisa hilang dari kita. Tapi kalau hilang kepercayaan orang terhadap kita, itu susah minta ampun. Tapi Yusuf dikatakan dia rajin bekerja, dia takut Tuhan, tapi dia dapat dipercaya. Jadi kualifikasi-kualifikasi yang ada pada diri Yusuf itulah yang membuat dia juga berhasil. Jadi ini ada tangan Tuhan yang buat dia berhasil, tapi di sini ada usaha kerja keras dari Yusuf yang membuat ia berhasil. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa kesuksesan itu ibarat sayap. Ada dua sayap yang diperlukan. Sayap yang di sebelah adalah Allah, yang di sebelah adalah usaha manusia. Kalau satu sayap tidak ada, maka pincang. Karena itu kita sering dengar orang tua menasihati kita tentang berora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa agar Tuhan melakukan bagiannya dan bekerja keras dengan apa yang bisa kita kerjakan dan kita akan mendapatkan keberhasilan. Ya, dalam pengalaman hidup ini ada dua ekstrim yang terjadi. Ekstrim yang pertama adalah ekstrim yang mengandalkan Tuhan dan tidak mau berusaha. Tuhan saja, saya pangku tangan, tidak mau berusaha. Kalau sakit cukup berdoa saja, tidak usah minum obat dan tidak usah ke dokter. Berdoa saja nanti sembuh. Lah kalau begitu untuk apa Tuhan ciptakan profesi dokter, obat-obatan, orang-orang pintar untuk buat obat. Kalau sakit hanya cukup berdoa saja, tidak usah minum obat. Dalam urusan cari jodoh, tidak usah cari jodoh. Kita berdoa saja jodoh datang. Adam saja tidur tiba-tiba Hawa ada kok. Ya, saya kutip kata-katanya Pak Esra. Pak Esra bilang bahwa ingat, dulu itu Adam satu, Hawa satu. Kalau sekarang Adam banyak, Hawa banyak. Kita tidur bangun susahnya dapat lah ya. Ya. Karena Hawa sudah direbut atau Adam sudah direbut. Ya.
Jadi urusan cari jodoh juga bekerja. Jangan hanya bilang Tuhan saya kasih. Ya. Jangan juga menyanyi Tuhan kirimkan aku kekasih yang baik hati. Habis di menyanyi kalau tidak cari son dapat. Ya. Untuk urusan buat khotbah juga. Jangan ada yang bilang jangan persiapan. Cukup naik di atas mimbar Roh Kudus yang akan bicara. Wah kalau itu terjadi mungkin tidak ada yang begadang sampai jam 3 pagi untuk buat khotbah saudara. Naik mimbar sah. Karena pasti Roh Kudus bicara. Ya. Dalam ujian juga. Jangan hanya cukup bilang kita mau ujian jadi kita berdoa Tuhan tolong. Karena Tuhan adalah jawaban, maka dia juga adalah kunci jawaban dalam ujian. Jangan begitu saudara. Itu ekstrim pertama yang hanya mau mengandalkan Tuhan dan tidak mau berusaha. Tapi ada juga ekstrim kedua, yang mau usaha kerja keras tanpa melibatkan Tuhan atau mengandalkan Tuhan di dalam apa yang dia kerjakan. Nah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sombong karena merasa diri mampu untuk berjalan tanpa Tuhan. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 itu dikatakan begini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini ayat bercerita tentang ada orang yang sudah membuat perencanaan secara matang. Kalau kita lihat dalam ayat yang kita baca di sini, dikatakan perencanaannya itu sudah matang karena apa? Dia sudah menentukan waktu keberangkatannya. Dikatakan hari ini atau besok. Terus kemudian dia juga sudah menentukan tujuan. Kalau dia pergi maka tujuannya adalah berdagang. Terus dia sudah membuat prediksi akan hasil yang akan dia dapat. Ya. Tapi kalau kita lihat di dalam pembacaan ini, maka sebenarnya di sini ada rencana yang matang, tapi justru orang ini dikritik atau orang ini dikecam dengan begitu sangat. Mari kita lihat di dalam ayat 14, Yakobus 4 ayat 16 dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Dia punya semua perencanaan sudah buat secara matang. Tapi dikatakan kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Dia dikecam karena dia tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Dia tidak menyertakan Tuhan di dalam perencanaan yang dia buat. Itu alasan mengapa dia dikecam. Nah, hal yang terbaik yang harus kita lakukan dalam membuat sebuah perencanaan adalah bukan hanya saja rencana, tapi libatkan Tuhan di dalamnya. Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki, artinya semua tergantung pada Tuhan. Saya kerja ini, tapi semua tergantung kepada Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, semua terjadi. Tapi kalau tidak, maka tidak terjadi. Ini berarti kita mengandalkan Tuhan. Ini berarti kita menyertakan Tuhan dalam segala apa yang kita lakukan. Dan bagi orang-orang yang tidak mau melibatkan Tuhan di dalam, yang hanya mau usaha dan kerja kerasnya sendiri tanpa Tuhan di dalamnya, maka Yeremia pasal 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, karena dia kira dia mampu melakukan segala hal tanpa Tuhan di dalamnya. Saudara, ada seorang pemuda, dia dijemput oleh teman-temannya untuk pergi ya jalan-jalan begitu. Dan teman-temannya ini dalam keadaan yang mabuk. Lalu mamanya si pemuda ini memperingatkan dia bahwa kamu tinggal saja, tidak usah pergi. Tapi dia tidak mendengar. Lalu mamanya bilang begini, kalau kamu pergi, bawa Tuhan bersama dengan kamu. Lalu dia berkata pada mama, pemuda ini berkata pada mamanya, mama, ini mobil sudah penuh sesak, tidak ada tempat bagi Tuhan, biar Tuhan di bagasi saja. Lalu mereka pergi dan dalam perjalanan mereka mengalami kecelakaan. Mobil yang mereka pakai itu hancur, penyot.
Tapi yang luar biasa, bagasi mobil tidak hancur dan tidak penyot. Yang lebih luar biasanya, di dalam bagasi itu ada beberapa telur dan telur itu tidak pecah. Kenapa demikian? Karena Tuhan ditempatkan di bagasi. Ini mengajarkan bahwa harus ada Tuhan. Jangan tidak ada Tuhan dalam segala yang kita lakukan, karena tidak berjalan dengan baik. Jadi sukses atau keberhasilan yang sejati adalah perpaduan antara ilahi dan manusiawi. Adalah perpaduan antara campur tangan Tuhan dan kerja keras manusia. Itu yang diajarkan dari Mazmur 127 tentang kesuksesan. Nah, kalau begitu, apa aplikasi dalam keberhasilan keluarga Kristen? Apa maksud ayat ini dalam penerapan di dalam keluarga Kristen? Karena itu yang ketiga yang kita lihat adalah aplikasi dalam keberhasilan keluarga Kristen. Saudara, kalau bicara tentang keluarga Kristen yang berhasil atau keluarga yang berhasil, itu yang bagaimana? Keluarga yang berhasil itu adalah keluarga yang dalam relasinya baik dengan Tuhan, dengan pasangan, relasi dengan orang tua itu berjalan dengan baik. Dan punya cukup berkat untuk kebutuhan hidup. Itu berhasil, itu sukses kalau punya relasi yang baik. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita menjadi keluarga Kristen yang berhasil, keluarga Kristen yang harmonis, keluarga Kristen yang dapat mempermuliakan nama Tuhan? Bagaimana supaya kita hidup menjadi keluarga Kristen yang punya relasi yang baik dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak? Bagaimana? Hari ini kita melihat dua hal terkait dengan ini. Yang pertama yang harus dilakukan supaya berhasil adalah hadirkan Tuhan atau andalkan Tuhan dalam keluarga. Selalu berdoa minta petunjuk, pertolongan, kekuatan dan hikmat Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan dan kita kehendaki. Hadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Hadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Karena tadi saya katakan bahwa kesuksesan atau keberhasilan itu datangnya dari Tuhan. Itu berarti bahwa kesuksesan atau keberhasilan dalam membangun keluarga itu juga datang dari Tuhan. Keberhasilan dalam kehidupan keluarga datang dari Tuhan. Dan karena itu jangan pernah membuang Tuhan dalam hidup keluarga kita. Kalau tidak mau keluarga kita menjadi neraka di dalamnya. Jangan pernah buang Tuhan dari keluarga kita. Ada banyak rumah tangga Kristen, keluarga-keluarga Kristen yang hari-hari penuh percekcokan di dalamnya. Berantakan, hidup dalam perceraian, hidup dengan tidak bahagia. Suami tidak menghargai istri, istri tidak menghargai suami, anak-anak tidak menghargai orang tua. Kenapa bisa terjadi? Salah satu faktornya tidak ada Tuhan di dalam keluarga. Tidak ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga. Itu mengakibatkan keluarga Kristen menjadi hancur dan berantakan. Saudara, takut akan Tuhan adalah inti dari keluarga Kristen yang bahagia. Menghadirkan Tuhan dalam keluarga, takut akan Tuhan dalam keluarga adalah inti supaya keluarga kita itu bisa berhasil. Dan ini bukan tanggung jawab satu pihak saja, bukan tanggung jawab istri. Saya istri hidup mengandalkan Tuhan, suami tidak. Atau tanggung jawab suami, istri tidak. Tapi tanggung jawab suami istri, tanggung jawab orang tua yang memegang kendali dalam keluarga untuk menyertakan Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Saya lihat ya, kalau hitung lebih banyak mama-mama itu ibu-ibu tuh yang sering rajin ke gereja, bukan? Kalau hitung data jemaat di seluruh gereja, kalau revival ini berimbang, puji Tuhan ya. Ada mama-mama yang selalu rajin datang gereja. Bapak-bapak dan bapak-bapak dan suami-suami, bapak-bapak dan anak-anak tuh malas datang gereja. Mama saya yang pi gereja, ya. Dalam urusan berdoa juga begitu. Di rumah mama saya yang berdoa. Mama saya, sedikit-sedikit mama saya yang berdoa. Ada yang punya pengalaman di sini mama-mama? Berarti tidak ada. Berarti bapak mama di dalam jemaat revival kalau suruh berdoa sama-sama mau. Bahkan ada
celetuk dari seseorang yang bilang, nanti kalau kita lihat di gereja tuh paling banyak perempuan, mungkin di sorga tuh penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ya. Ini bukan urusan takut Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam keluarga, bukan hanya urusan perempuan atau istri atau ibu, tapi urusan orang tua, suami istri. Karena mereka dua oknum ini yang berperan di dalam keluarga. Saudara, di dalam keluarga Kristen itu banyak kompleks, banyak dinamika yang terjadi. Ada banyak hal yang terjadi di dalam. Ada banyak pertengkaran, percekcokan, pasti ada. Tidak ada keluarga yang tidak ada percekcokan. Ada persoalan dalam keluarga. Tapi kalau ada Tuhan di tengah keluarga, kalau ada Tuhan yang diundang, disertakan, ditaruh di tengah-tengah keluarga, besar persoalan itu juga kita bisa dapat melewatinya. Ingat kisah tentang pernikahan di Kana, bukan? Tuan pesta itu, dalam pesta masih berlangsung, anggur habis. Lalu tuan pesta itu bingung, anggur habis, tamu masih banyak. Tapi untung saat itu Yesus diundang hadir di dalam pernikahan di Kana. Sehingga akhirnya Yesus membuat mujizat, mengubah air menjadi anggur. Sehingga pesta pernikahan di Kana yang hampir-hampir tuan pesta itu malu, tidak malu, justru dia dipuji. Karena orang datang dan puji dia bahwa biasanya kita menyediakan anggur yang baik, kemudian anggur yang tidak baik. Tapi di pesta kamu dari awal sampai sekarang anggur yang baik yang disediakan. Mengapa bisa terjadi? Mengapa persoalan itu bisa diselesaikan? Karena ada Tuhan di dalam. Karena Tuhan dihadirkan. Karena Yesus diundang ada di dalam pernikahan di Kana. Karena itu untuk mencapai sebuah keluarga Kristen yang berhasil, maka harus ada Tuhan dalam keluarga. Itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Ya, Full Life Komentari berkata, jikalau Allah tidak ada di dalam hidup kita, kegiatan kita, sasaran dan keluarga kita, maka segala sesuatu itu sia-sia dan akan berakhir dengan kecewa dan kegagalan. Karena itu kita harus mencari berkat dan bimbingan Allah di dalam segala sesuatu sejak permulaan kehidupan kita. Tanpa Allah ada di tengah-tengah kita, segala itu menjadi sia-sia dan berakhir dengan kecewa. Tapi kalau ada Tuhan, segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama, harus ada Tuhan di dalam untuk membuat keluarga Kristen berhasil. Yang kedua adalah perlu bekerja keras, berusaha, berjuang semaksimal mungkin dalam menciptakan keluarga Kristen yang berhasil. Ini bagian Tuhan, sekarang ini bagian kita untuk menciptakan keberhasilan dalam keluarga. Perlu ada kerja keras, perlu ada usaha supaya buat keluarga kita bisa berhasil. Dalam urusan mencari nafkah misalnya, perlu bekerja keras juga di sana. Keluarga perlu bekerja keras, suami istri perlu bekerja keras dengan rajin agar supaya bisa mencukupi kebutuhan di dalam rumah. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberkati orang yang malas. Kita minta berkat dari Tuhan, tapi tangan kita enggan bekerja, maka tidak ada berkat yang Tuhan berikan bagi orang malas. Amsal 13 ayat 4 berkata, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Ya, hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Orang yang rajin ada berkat yang Tuhan berikan untuk dia. Saudara, dalam urusan mencari nafkah itu pun juga kita harus bekerja keras, bekerja dengan rajin, tapi yang berikut bekerja dengan jujur. Memakan hasil jeripayah kita sendiri, memakan hasil jeripayah tangan kita sendiri, itu yang kita berikan bagi keluarga. Makanya di dalam Mazmur pasal 128, kalau tidak salah itu ayat yang kedua bilang, memakan hasil jeripayah sendiri maka akan mendatangkan bahagia dan kebaikan dalam keluarga. Jangan bekerja keras lalu memakan hasil jeripayah orang lain, bawa datang di dalam rumah, tidak jadi berkat di dalam rumah. Tidak mendatangkan kebaikan atau tidak mendatangkan
kebahagiaan dalam rumah, justru mendatangkan kehancuran, percekcokan, dan kebinasaan. Bekerja keras tidak dengan tangan kita sendiri, memakan hasil jeripaya orang lain, maka tidak membawa kebahagiaan di dalam rumah, tapi kebahagiaan yang mungkin akan terasa, tapi itu semu. Setelah dari itu, yang ada hanyalah air mata. Ya, tiba-tiba dari kantor polisi KPK datang, ibu, suami ada korupsi segini di kantor. Itu mendatangkan sukacita? Tidak, mendatangkan air mata bagi keluarga dan anak-anak. Jadi bekerja harus dengan giat rajin, tapi dengan jujur. Memberikan hasil jeripayah kita sendiri yang jujur bagi keluarga, itu mendatangkan berkat, kebahagiaan, dan baik keadaan sebuah keluarga. Yang berikut, dalam hal mendidik anak, perlu ada kerja keras dari orang tua untuk mendidik anak. Perlu ada perjuangan untuk membentuk anak sejak dini agar supaya mereka baik. Perlu adanya perjuangan untuk membentuk anak-anak sejak dini supaya mereka memiliki karakter yang baik. Ya, di zaman yang modern seperti ini, canggih seperti ini, anak-anak kecil bahkan bayi saja tahu akses ini YouTube dan segala macam perangkat di dalam ponsel. Lalu kalau orang tua tidak secara dini mendidik anak-anaknya, maka susah. Orang kuno bilang susah sudah datang di kemudian hari. Ya, anak-anak itu ibarat batang pohon. Orang kalau membentuk sebuah pohon itu bukan dia sudah besar, punya ranting-ranting yang sudah tua baru dibentuk, tidak. Tapi dibentuk dari kecil. Dia dibentuk bagaimana dari kecil, bertumbuhnya akan ikut seperti bentukan yang ada. Saya lihat di Cina ada semangka berbentuk love, ada melon berbentuk kotak segitiga. Karena apa? Dari bakal buahnya saja mereka sudah pasang atau taruh itu mal, love, kotak. Sehingga buah semangka atau buah melon itu bertumbuh mengikuti mal yang sudah diberikan. Demikian juga dengan anak-anak. Kalau tidak mendidik mereka dari kecil, maka sulit untuk membentuk mereka ketika sudah dewasa. Sebagai orang tua, ketika Tuhan memberikan kita anak-anak, ketika dalam keluarga dihadirkan anak-anak, maka itu Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar bagi orang tua. Bukan saja merawat, bukan saja membesarkan, bukan saja mencukupi kebutuhan mereka, tapi mendidik mereka, membentuk mereka dengan baik, mendidik mereka untuk takut akan Tuhan. Dalam mendidik anak perlu ada disiplin juga untuk dalam mendidik anak. Ya. Istilah dulu bilang mutiara di ujung tongkat ya. Tapi saya tidak saran bapak-bapak, mama-mama kau pulang pukul anak. Tidak ya. Bila perlu disiplin yang keras, tongkat itu bisa juga diberikan bagi anak. Bukan karena benci, tapi karena kasih kita. Ya, kalau ada anak kita yang main di tengah jalan raya, lalu kita panggil, Glory, sini, jangan main di situ. Ih mama nih, Glory, sini, ih mama nih. Kalau saya punya anak itu, ya Glory saya punya anak ya. Saya pergi bawa kayu, saya taruh di kakinya, pulang datang, berusaha aja. Itu berbahaya. Kalau bermain di situ, tiba-tiba kendaraan datang, kena tabrak dan berbahaya. Jadi rotan itu penting, tapi bukan kita taruh rotan dengan anak itu dalam keadaan kita emosi dan marah-marah pukul. Wah, kalau tidak kontrol diri maka anak jadi mayat. Tapi rotan itu perlu dalam waktu-waktu tertentu untuk mendidik mereka. Perlu mendidik anak-anak sejak dini agar supaya anak-anak itu membawa ketentraman dan sukacita bagi orang tua di masa depan. Amsal 29 ayat 17 berkata, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya, sukacita mendatangkan ketentraman, sukacita. Banyak anak-anak yang tidak mendatangkan ketentraman dan sukacita bagi orang tua. Bahkan ada membuat duka cita dan hati penuh kegalauan dengan kelakuan anak-anak.
Jangan salahkan anak-anak. Orang tua kita introspeksi diri. Apa yang sudah kita ajarkan? Apa yang sudah kita berikan bagi mereka? Dalam hal mendidik anak, firman Tuhan ini harus menjadi fondasi utama bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Didik anak-anak dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana mendidik anak-anak dengan firman Tuhan? Kalau orang tuanya tidak percaya, orang tuanya haruslah percaya kepada Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan mendidik anak-anak dengan firman Tuhan. Selain mendidik anak-anak dengan firman Tuhan, tapi keteladanan hidup sebagai orang tua sangat-sangat penting bagi anak. Ada yang mengatakan bahwa anak itu peniru ulung, dia menjadi cerminan dari orang tuanya. Apa yang dibuat orang tuanya itu yang diikuti oleh anaknya. Saya pernah cerita di sini bukan, waktu saya ada kerja-kerja sementara buru-buru, saya mau minum air karena tidak ada gelas yang bersih, lalu saya ambil teko, kalau kita bilang ceret ya, langsung saya glug-glug gini minum. Terus kemudian saya pergi, lalu saya kembali, saya lihat Gloria ada ambil ceret dan begini. Saya tegur, Gloria tidak boleh minum pakai ceret begitu, harus taruh di gelas. Lalu dia jawab apa? Tadi saya lihat mama bikin begitu, jadi saya ikut. Itu saya seperti tertampar sekali dalam urusan minum harus di gelas dan begini, dia tiru saya. Apalagi dalam urusan yang lain. Karena itu penting orang tua memberi keteladanan bagi anak. Kalau bapak mama perintah anak datang sekolah minggu, lalu titip di om, bapak mama pi rekreasi, itu salah. Tidak ada keteladanan yang diberikan. Kalau mau anak datang sekolah minggu, tunjukkan bapak mama datang gereja. Bawa anak. Kalau bapak mama larang anak laki-laki, jangan miras, minum alkohol, jangan ngerokok. Tapi kalau bapak dan mama, bapak saja ngerokok, minum, apa yang dia ajarkan? Kalau orang tua marah, jangan maki, dosa. Tapi sedikit-sedikit panggil mama, bukan panggil dengan kasih sayang, panggil dengan nama binatang. Apa yang mau anak-anak tiru dari orang tua seperti itu? Karena itu penting mendidik anak, didik sesuai firman Tuhan, didik ketika dia masih kecil, disiplin itu penting, tapi keteladanan kita juga itu penting. Ya. Yang berikut, dalam hal keutuhan rumah tangga. Ini berkaitan dengan relasi suami dan istri, orang tua. Maka perlu juga berjuang semaksimal mungkin untuk hidup dalam kasih, penerimaan, saling pengertian, dan pengampunan. Itu harus ada. Dan itu butuh perjuangan. Tidak bisa instan begitu. Tidak ada negep dalam urusan ini. Ini mencucurkan air mata dalam urusan ini. Perlu perjuangan. Ya. Dalam kitab suci kita bisa melihat ada banyak ayat yang memerintahkan agar suami istri saling mengasihi. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri dan seterusnya. Di sini ada perintah suami kasihi istri. Tapi sekarang saya mau tanya, ada tidak perintah di dalam Alkitab tentang istri mengasihi suami? Tidak ada. Tidak ada perintah istri mengasihi suami. Yang ada adalah istri diperintahkan untuk tunduk kepada suami. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi suami diperintahkan untuk mengasihi istri dan istri diperintahkan untuk tunduk kepada suami. Tapi istri-istri harus ingat, ketundukan kepada suami itu bukan karena keterpaksaan. Ketundukan kepada suami atas dasar kasih. Kasih yang membuat kita tunduk kepada suami. Ya, tidak ada ketundukan yang tulus tanpa kasih. Tidak ada ketundukan yang bisa membuat kita bahagia kalau tidak ada kasih. Ketundukan tanpa kasih hanya akan menghasilkan penderitaan. Dulu kita dijajah oleh Belanda, kita tunduk pada Belanda bukan? Tapi apakah ketundukan kita pada Belanda karena kasih? Bukan, karena keterpaksaan, karena kita dijajah. Tapi kalau dalam relasi suami dan istri, ketundukan istri kepada suami berdasarkan kasih. Itu berarti suami dan istri harus saling mengasihi. Saling mengasihi ini perlu perjuangan saudara. Tidak instan begitu saja.
Lebih-lebih kalau mengasihi dia tapi dia terlalu bikin jengkel, tapi mesti kasih. Dia terlalu bikin naik darah, tapi diperintahkan untuk mengasihi. Itu berarti butuh perjuangan, bukan? Dalam relasi suami istri juga perlu berjuang untuk menerima dan mengampuni. Itu perjuangan yang tidak gampang, saudara. Khusus tentang pengampunan. Butuh perjuangan yang panjang, butuh kasih yang besar untuk bisa ada pengampunan setiap hari di dalam keluarga. Kalau saya bertengkar dengan orang lain, bukan dengan suami, maka saya sakit hati, tapi tidak sesakit hati ketika saya bertengkar dengan suami. Pekerjaan tidak bisa jalan, otak blank. Saya bilang sama suami, jangan ketong bakalai-bakalai. Kalau sampai bakalai kita tidak bisa kerja. Karena ini relasi yang dekat. Kalau bertengkar bagaimana? Kalau ada orang yang maki saya di luar, saya merasa oke, saya sakit hati, tapi saya cepat lupa. Tapi kalau begitu suami yang maki saya tidak cepat lupa. Saya ingat terus dan bila perlu saya balas dia. Ya. Tapi perlu begitu. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita di luar, teman kerja, teman pelayanan, sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Tapi kalau suami yang buat kita sakitnya tuh lebih di sini, di dalam nih. Ubun-ubun orang bilang. Itu kalau begitu bagaimana? Keluarga bubar? Tidak. Keluarga harus tetap jalan. Dan karena itu pengampunan harus tetap ada. Siapa sih suami dan istri yang tidak pernah buat salah? Semua kita buat salah. Kita manusia berdosa. Tapi kalau pengampunan itu ada dalam keluarga, maka itu bisa membuat relasi suami dan istri menjadi baik. Itu berarti perlu perjuangan. Mengasihi perlu perjuangan. Pengampunan itu perlu perjuangan. Saudara, kalau kita lihat orang, dia berhasil, Bapak Minggus contohnya, hubungan dengan mama baik, anak-anak takut Tuhan, melayani pekerjaan baik. Lalu kita bilang, wih Bapak luar biasa. Ingat, apa yang terjadi sekarang yang kita lihat bukan terjadi secara instan. Ada perjuangan yang dilakukan oleh Bapak Minggus dan Mama sampai akhirnya jadi begini. Bukan datang-datang langsung, Fanny, Edward dan Kakak Willy hormati orang tua, mengasihi Tuhan, harmonis. Tidak begitu. Itu perlu perjuangan. Karena itu mari berjuang bersama supaya kita menjadi keluarga Kristen yang berhasil. Saya mau bilang bahwa tidak ada yang tidak bisa. Kalau Tuhan ada di dalam keluarga kita dan kita mau berusaha berjuang untuk menciptakan keluarga yang harmonis, baik dan berhasil, pasti akan terjadi. Pertanyaannya bagi kita bahwa sudahkah kita menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita? Sudahkah kita berusaha supaya menciptakan keluarga yang harmonis, yang baik, mengasihi Tuhan dan berhasil? Perlu ada tangan Tuhan dan perlu ada usaha kita. Kiranya di dalam bulan Agustus ini, di Revival Family ini, kita bisa semakin intim dengan keluarga. Anak-anak semakin intim dengan orang tua dalam persekutuan. Suami dan istri semakin intim dalam persekutuan suami dan istri. Dan kiranya keluarga kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita disebut keluarga Kristen yang berhasil. Amin. Tuhan memberkati kita semua.